materi inti pada hari ini dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara akan diakhiri dengan lain-lain dan kemudian ditutup dengan doa. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Baiklah, kita menuju ke acara berikutnya, yaitu adalah sambutan atau pengantar dari Ketua LDPB Kota Surakarta kepada Ibu Eko Setianingsih MPD MSI. Dipersilakan. Terima kasih Bu Erika atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan SMA Negeri 6 Surakarta. Dalam hal ini diwakili Bu Muji, ada Bu Nina, ada Pak Bambang. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru biologi SMA, seluruh SMA di Surakarta, dan yang kami hormati pula teman-teman Bapak Ibu biologi di luar Solo yang saat ini sedang mengikuti Zoom dari instansi ataupun dari masing-masing. Terima kasih sudah bergabung dan kita dari DRP di Surakarta pada hari ini. Bapak Ibu, pertama kali marilah kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa menyempatkan waktu untuk bisa datang di SMA 6 yang sangat indah sekali. Yang kedua, kami atas nama pengurus dan anggota mengucapkan terima kasih kepada sekolah, kepada Bapak Ibu Kepala SMA 6, Bapak Ibu gurunya juga terima kasih sudah kami difasilitasi sehingga pertemuan ini bisa berjalan. Bapak Ibu, di penghujung tahun 2022 ini kita adakan pertemuan anggota yang nanti agenda kita adalah bagaimana menyusun ATP sampai menjadi sebuah modul. Boleh dikatakan terlambat, tapi ternyata tidak. Karena setiap kita belajar pasti ada sesuatu yang baru. Karena kurikulum Merdeka juga baru dilaksanakan 1,5 tahun. Dan selama ini kalau boleh kita berefleksi, mungkin terlalu banyak pertanyaan. Sehingga hari ini kita akan belajar bersama. Kita sudah minta tolong kita datangkan narasumber yang luar biasa hari ini. Sudah ada di samping saya, kita akan bersama-sama belajar dengan kita bagaimana sih membuat KTP dan bagaimana hierarkinya sehingga bisa menjadi sebuah modul yang baik. Dan modul itu nanti akan menjadi rencana pengajaran kita di kelas. Kalau kita siapkan dengan baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Sesuai apa yang diamanahkan pemerintah, kita di Merdeka ini supaya bisa melaksanakan pembelajaran ini. Bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka juga tidak ada sebetulnya akan belajar bersama. Semoga tahun depan sudah lebih siap lagi. Demikian Bapak Ibu, kata dari saya mewakili teman-teman pengurus GMP. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada SMA 6 yang sudah memfasilitasi. Dan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu biologi Jawa Tengah yang bersedia hadir melalui Zoom. Untuk selanjutnya, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh semangat dan nanti banyak hal yang Bapak Ibu bisa tanyakan kepada narasumber dan sehingga pertanyaan kita bisa terjawab.
Demikian kata pengantar kritik saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Bila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Eksekutif yang telah menyampaikan pengantar dan sambutannya untuk semakin menguatkan kita untuk segera memulai kegiatan ini. Berikutnya sudah hadir di tengah kita Bapak Munarso, betul Bapak MPD yang menjadi kepala sekolah SMA Negeri 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini siang ini kita masih berikan kesehatan akhirnya kita semuanya anggota NTNP diri bersama-sama bisa bersama-sama melaksanakan tugas mulia, koordinasi dan pertemuan rutin yang biasakan dengan Surabaya. Yang kami Ibu Ketua NPMP DPD Semarang, Bu Tito, teman-teman saya, dengan pengurus saya dari DPD Semarang dan teman-teman semuanya, Ibu Bapak yang hampir semuanya sudah kenal saya, hanya beberapa satu dua yang mungkin belum kenal, ini pun dulu juga sudah kenal dan saya semoga ini sebenarnya menjadi kakak baik. Bapak semua yang kami hormati, dan juga saya sahabat yang mungkin ikut online di tempatnya masing-masing, semoga bisa mengikuti pikiran dengan sebaik-baiknya juga. Bapak yang kami hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMA Surabaya. Jadi kita maksudnya semangat lama juga, mungkin masih kurang beberapa hal yang mana sama maksudnya dengan SMA yang lain nanti ya harus dengan untuk masalah kami, tapi kalau kita bersemangat terus dalam membangun untuk hasil kita. Bisa informasinya kurang, suaranya mungkin misalnya kekesan untuk makan sepertinya jaringan nantinya mungkin terlalu minim ya, sekarang kami besar saya. Tapi semuanya yang kami kami yang positif adanya kegiatan pertemuan NTNP ini masuk ke dalam siang ini di UTI. Harapan saya wadah ini komunitas teman-teman yang bisa dihidupkan terus, digelurakan kembali, dikumpulkan kembali, karena selama ini kita terus menerima berbagai ilmu, berbagai konsep, berbagai metode yang mungkin berkembang terus. Apalagi dengan adanya fitur yang baru, kita terus Bapak Ibu untuk belajar, sehingga perlu sekali lagi kita dalam wadah ini untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan profesionalisme kita semuanya, saling sharing, yang satu dapat ini saling ke yang lain dan sebagainya, sehingga teman-teman semuanya dalam komunitas NTNP bisa saling menambah, saling bertukar pikiran dan tentunya akhirnya kombinasi kita semua. Dan tentu kondisi sekarang ini jangan nanti kemudian dengan tahun yang lalu mungkin dengan 5 tahun yang lalu yang banyak sekali dana domain, tapi sekarang sudah tidak mesin yang domain dulu, sehingga pendanaan untuk NTNP otomatis disediakan pada NTNP sendiri bagaimana cara eksplornya, cara mendapatkannya banyak.
kreativitas untuk memperoleh itu, khususnya dalam kontribusi peserta setiap ada pertemuan itu hanya disepakati CKS hanya berupa SPPD yang besarnya sangat besar. Karena bertempatan dengan satu kota untuk cabang dinas itu sebenarnya melarang SPPD yang diselenggarakan dan kota sehingga semua SD hanya diusahakan untuk kegiatan yang luar kota. Tapi khusus untuk di NGMP, khusus kegiatan NGMP, teman-teman sekolah berangkat untuk membuatkan SPPD pada teman-teman yang akan melaksanakan pertemuan, sehingga mungkin sedikit itu bisa dijadikan sebagai kontribusi pada yang utama bersama. Kalau sekarang regulasinya juga tetap beban kita dari atas sampai bawah itu ketatnya, sehingga sekarang kita bagaimana membedakan itu kita sumber yang lain untuk menunjukkan. Saya demikian ya, ini untuk pembinaan saya. Oh, pasangan tahu ya. Oke semuanya, terima kasih dan berusaha untuk melaksanakan progresi dan peningkatan diri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih yang Baik, terima kasih kepada Bapak Narso yang sudah dapat menyampaikan pendapat bersangkutan hari ini. Baiklah, tanpa menunda waktu, kami persilakan kepada Bapak Iman dan Ibu Eko yang nanti akan memandu untuk pembahasan penyusunan ATP dan MA fase F pada hari ini. Kepada Bu Eko dan kepada Pak Iman, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ella yang sudah membawakan acara. Mohon izin untuk yang kedua kali Bapak Ibu, saya akan menjadi pendamping, saat ini akan menjadi narasumber kita, dan untuk pertama kita mengupas bersama tentang ATP yang nanti akan disampaikan beliau. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu bagi teman-teman yang saat ini hadir melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di rumah. Bisa membuka mic-nya. Barangkali suara saya sudah bisa didengar dengan baik. Waalaikumsalam. Yang di sini pastinya bisa. Waalaikumsalam. Di rumah juga bisa mendengar dengan baik. Terima kasih atas kehadiran semuanya, baik yang di SMA 6 atau yang di rumah. Dan kita tidak berlama-lama, Bapak Ibu, sudah tidak sabar kita untuk belajar hari ini. Tetapi Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah menerima konsumsi, monggo bisa disambi biar kita tidak tegang. Kayaknya yang mengatakan saya, maka saya akan mengenalkan diri. Saya akan mengenalkan Pak Firman. Kalau saya yakin Bapak Ibu sudah kenal. Saya akan mengenalkan Pak Firman. Bapak Ibu yang ada di luar Solo yang mengikuti Zoom, kalau pernah membuka PMM, di sana ada modul virus yang dibuat oleh Bapak Muhammad Firman. Inilah pianinya. Nah, kita yang di Solo sangat berbangga sekali. Ternyata beliau yang pertama kali memasukkan modul virus di PMM dan ternyata itu digunakan se-Indonesia. Bahkan terakhir kemarin ketika kita modul untuk fase F yang dipakai juga
dari Pak Firman, maka langsung klik dengan saya. Ini harus kita hadirkan begitu, kita akan belajar bersama. Karena semakin banyak belajar, semakin banyak membaca, kita semakin kepo. Apalagi dengan kurikulum merdeka yang terhitung baru, nah ini perjalanannya sangat dinamik sekali, sehingga kita tidak ada salahnya untuk belajar bersama. Bahkan ini langsung dari narasumbernya yang sudah terlatih begitu, langsung dari kita juga. Beliau bernama Muhammad Firman Cahya Purnama SPD JR. Nah, nanti JR-nya bisa ditanyakan. Yang kemudian mengenai tempat tanggal lahir, beliau lahir di Boyolali 19 Maret 1993. Masih sangat muda sekali. Dan untuk status beliau belum siapa yang mau menantu. Kemudian alamat saat ini di Jalan Simo Kalioso. Kemudian ada nomor telepon dan alamat emailnya. Nomor teleponnya 08144054424. Yang menarik bagi saya saat ini adalah tentang pendidikan Bapak Ibu, mulai dari SD, kemudian SMP, SMA Negeri 1 Nogosari, kemudian tahun 2010 sampai 2014 beliau itu belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian 2016 sampai 2017 di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Nah, untuk kemudian lulus pendidikan profesi guru jalur SM3T. Nah, sudah jauh sekali, tulannya S1 ini. Kemudian pengalaman kerja mulai dari 2012-2014 menjadi asdos di pendidikan biologi UNS, kemudian juga guru IPA di SD ke Gunung Boyolali. Kemudian 2014 sampai 2016 guru SMA SM3T Kabupaten apa ini Pak? Belu, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu, pun jauh di sana, dan saya yakin di sana beliau pasti banyak berinovasi dengan kondisi wilayah yang sangat berbeda dengan kita saat ini. Kemudian 2017 sampai sekarang mengajar di SMA Muhammadiyah BK Kota Balen. Untuk pengalaman bidang pendidikan luar biasa sekali, walaupun masih muda tapi banyak sekali di pengalamannya. Yang pertama, meet and greet di mana ini Pak? Di University England. Waduh, biar kita cerita sendiri beliau. Yang kemudian yang kedua, comparing student University in Singapore. Kemudian yang ketiga, comparing student University in UTM Malaysia ya Pak. Dan yang terakhir family apa ini Pak? Familiarization City College Lemat di Inggris. Wow. Kita itu bagaikan punya mutiara Bapak. Kalau biasanya biologi itu biologinya banyak, ternyata kita punya bapak-bapak yang tangguh dan luar biasa. Nah ini mulai kita gunakan, kita belajar dari kita untuk kita. Kalau kita tidak menggali dari kita sendiri, nanti kita rugi ya Bapak. Demikian Bapak Ibu sebagai pendahuluan untuk perkenalan dengan beliau, dan rasanya tidak sabar kita akan belajar dari beliau. Kita bicarakan bersama bagaimana untuk penyusunan ATP sampai terbentuknya modul yang baik di biologi, dan barangkali nanti miss tentang materi-materi yang ada di biologi bisa kita diskusikan. Walaupun pada kurikulum ini sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sekolahnya sesuai dengan karakter peserta didik, namun ketika kita mempunyai standar yang
bolehlah hampir sama begitu, akan lebih enak dalam kita saling memberi dan menerima. Itu untuk waktu paparan beliau kurang lebih 45 menit, berarti nanti jam 2 lebih seperempat ya Pak ya. Kemudian nanti kita tanya jawab 15 menit nanti di akhir sesi. Demikian pendahuluan dari saya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Firman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eno yang saya hormati selaku Ketua RKMD SMA Kota Surakarta, Bapak Ibu yang sedang rawuh di SMA Negeri 6 Surakarta, kemudian Bapak Ibu yang juga mengikuti via Zoom dari MGMP Biologi se-Jawa Tengah. Saya aturkan terima kasih atas atensi yang diberikan kepada saya. Perkenankan Bapak Ibu, nanti di sini santai saja nih. Jadi saya di sini akan sedikit sharing terkait dengan penyusunan ATP. Nah, pihak kementerian kebetulan mengundang saya untuk memberikan amanah dalam pembuatan ATP yang sebenarnya kita buat breakdown dari CCP, kemudian TP, kemudian ATP, kita breakdown lagi menjadi KKTP, sehingga nanti kita bisa menyusun asesmen-asesmen yang mungkin bisa kita kita lakukan langsung terhadap karakteristik setiap konten atau materi yang sesuai. Baik, Pak Ibu, jangan mohon izin untuk screen karena waktunya terbatas. Bapak Ibu yang menyaksikan via Zoom sudah terlihat ya? Bapak Ibu, kita akan berdiskusi bersama terkait dengan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang masih bertanya-tanya begitu terkait dengan bagaimana sih caranya.
Kita ya tadi mungkin tujuan pembelajaran, kemudian nanti dari tujuan pembelajaran itu kita susun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran, dan dari situ nanti kita bisa menentukan KKTP-nya, dan dari KKTP itu nanti bisa kita jadikan sebuah indikator atau evidence yang mana mungkin setiap pendidik itu memiliki ide besar masing-masing. Kenapa di sini saya katakan ide besar? Karena dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tentunya Bapak Ibu ini juga akan menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, begitu. Jadi bisa saja dari SMA 1 dengan SMA yang lain itu memiliki alur tujuan pembelajaran yang berbeda. Akan tetapi nanti tujuan yang diharapkan itu akan sama, gitu. Untuk itu dari keputusan Kepala BPSKP tahun 008 tahun 2022 dalam pemahaman untuk capaian pembelajaran itu hendaknya harus rasional, kemudian dari tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti bisa tercapai, kemudian melihat karakteristik dari konten atau materi, dan kita perhatikan CP setiap fase. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti mungkin saya akan memberikan contoh ATP di fase T yang kemarin mungkin sudah launching di PNM, nanti juga bisa saya berikan linknya, dan Bapak Ibu bisa melihat contoh dari ATP yang sudah saya buat. Kemudian untuk merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, bahwa masing-masing dari kita itu yang pertama harus memiliki ide yang besar dulu. Lalu karakteristik peserta didik mau dibawa kemana nanti gitu. Mau dibawa kemana? Artinya apa? Antara tujuan pembelajaran yang ada yang dari breakdown CP itu bisa tercapai. Misalnya, kalau kita ingin kemanahan, kita kemanahan, ada yang dari mungkin Serengan, ada yang dari Colomadu, ada yang dari arah Boyolali, ada yang dari arah Mojosono. Setiap dari pendidik itu akan memiliki jalurnya masing-masing, akan menentukan jalurnya peserta didik masing-masing. Akan tetapi nanti tujuannya, harapannya itu adalah sama. Jadi alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya adalah bagaimana sih kita itu membawa anak didik kita, mengarahkan mereka agar bisa sampai ke tujuan yang diharapkan. Sebenarnya begitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan ide besar dilihat dari karakteristik konten atau materi, kemudian nanti bisa disinkronkan dengan kata kerja, nanti akan terbentuk tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu dari fase awal, fase E, kemudian dari materi yang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, apabila disusun itu akan membentuk ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya TP dan ATP itu sama, akan tetapi kalau TP itu satu, itu misalnya tadi saya menganalogikan daerah ini, Serengan itu TP 1, kemudian Colomadu itu TP 2, kemudian Mojosono TP 3. Pokoknya nanti di area-area atau jalur yang akan dilewati oleh peserta didik sampai dengan nanti tujuan terakhir, yaitu misalnya tadi di Malahan. Nah, ketika alur-alur itu nanti akan membentuk sebuah rangkaian jalur, maka kita akan menyebutnya sebagai ATP.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ATP itu di sisi lain juga merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Dari kata sistematis, artinya harus memang benar-benar kita perhatikan alurnya, arahnya itu mau bagaimana. Jangan sampai nanti sudah masuk ke pembelajaran, namun kita belum tentu belum tahu mau dibawa kemana. Materi virus misalnya mau dibawa kemana ini materi virus. Anak-anak pun juga pasti akan bingung. Jadi harapannya nanti dengan saya menampilkan contoh ATP dan modul ajar, nanti Bapak Ibu punya gambaran. Boleh kan nanti boleh ditiru atau tidak, karena hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga memiliki ide besar atau gagasan-gagasan besar yang tentunya bisa disesuaikan dengan kemampuan karakteristik peserta didik masing-masing. Dari media atau sumber yang ada di sekolah masing-masing itu kita maksimalkan, kita gunakan agar nanti pembelajaran atau perencanaan yang terlaksana itu bisa lebih valid. Kemudian dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu nanti kita bisa melihat dari kompetensi yang ada pada CP, Bapak Ibu. Jadi kalau pada K13 CP itu merupakan kompetensi dasar yang ada nomor-nomornya. Kalau K13 kan begitu kompetensi dasar yang ada nomor-nomornya. Tetapi kalau CP ini bentuknya paragraf, dan CP itu memuat kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Jadi dari mulai fase fondasi PAUD sampai dengan nanti fase N. Kalau yang SMA fase E dan N. Kemudian kalau kita tahu bahwa CP itu memuat kompetensi, maka kompetensi ini tersusun atas dua hal. Kalau Bapak Ibu bisa membuka mungkin dari keputusan Kepala BSKP nomor 008. Nanti bisa dicek sendiri Bapak Ibu bahwa elemen yang ada pada mata pelajaran biologi itu terdiri dari dua elemen. Yang pertama adalah pemahaman biologi dan yang kedua adalah keterampilan proses. Nah, dua saja. Mungkin dari mapel-mapel lain elemennya lebih dari dua. Nah, dari kompetensi yang ada itu nanti akan kita perhatikan dua hal. Yang pertama yaitu kata kerja, yang itu misalkan yang menyusun, menjelaskan, mengevaluasi, menganalisis. Dan yang kedua adalah kontennya atau materinya. Misalkan ada virus. Nah, dari virus kemudian nanti kita kaitkan dengan kata kerja, maka itu nanti bisa masuk atau kita breakdown bisa menjadi TP. Dari TP 1, 2, 3 kita gabungkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, dari situ dulu nanti kita akan mulai masuk ke tahap berikutnya, di mana nanti akan ada 3 alternatif yang mungkin Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang paling mudah dalam penyusunan ATP. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana strategi menyusun tujuan pembelajaran dalam alur tujuan pembelajaran yang efektif? Pendidik
harus melakukan analisis capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu yang tadi memuat kompetensi yang terdiri dari dua hal, yaitu kata kerja dan juga konten. Materinya itu apa? Dalam analisis capaian pembelajaran. Untuk kemudian disusun menjadi tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran ATP. Merumuskan tujuan pembelajaran dari CP dapat dilakukan melalui beberapa alternatif. Di sini saya menyebutkan 3, ini sumbernya dari panduan pembelajaran dan asesmen. Nanti silakan Bapak Ibu bisa memilih alternatif 1, 2, atau 3 sesuai dengan mungkin pemahaman Bapak Ibu yang mana yang lebih mudah. Nah, di sini yang alternatif pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari capaian pembelajaran yang tadi memuat 2 elemen, yaitu ada pemahaman biologi dan keterampilan proses. Kemudian yang kedua adalah merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materinya pada CP. Dan yang terakhir nanti merumuskan TP lintas elemen CP. Tapi ini mungkin agak sedikit sulit gitu ya, yang lintas elemen ini. Namun tidak masalah nanti apabila Bapak Ibu ingin memulai gitu dari kedua elemen tersebut, bagaimana agar bisa menjadi sebuah TP yang bagus. Ada juga kemarin yang menyisipkan keterampilan kecakapan sampai 21. Nah, itu dalam TP. Jadi bisa memuat critical thinking, kemudian creative thinking, ada collaboration dan communication. Itu bisa dimasukkan ke dalam kecakapan hidup ya, kecakapan di abad 21 ke dalam TP. Jadi intinya Bapak Ibu ini benar-benar merdeka itu. Jadi mau kita bawa kemana peserta didik kita yang menentukan alurnya, jalurnya, gitu. Agar nanti semua itu bisa mencapai tujuan atau bisa mencapai capaian pembelajaran pertama. Saya berikan contoh di pemahaman biologi. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Untuk alternatif yang pertama, di sini tadi kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Ini yang menurut saya paling mudah menurut, karena dari CP itu bisa kita breakdown, kita turunkan dan kita langsung ambil aspek-aspek yang sesuai. Kemudian tadi kita kaitkan dua hal tadi. Yang pertama adalah kata kerja, yang pertama kata kerja, yang kedua adalah kontennya yang ada pada capaian pembelajaran. Nah, di sini saya memberikan contoh melakukan observasi keanekaragaman makhluk hidup yang ada pada lingkungan sekitar. Nah, dari sini Bapak Ibu masih umum, ya masih umum, karena ini masih berupa tujuan pembelajaran. Nanti setelah ini kita bisa menurunkannya, membreakdown menjadi KKTP. Kita turunkan menjadi evidence atau dulu kita menyebutnya indikator. Indikator pencapaian kompetensi. Caranya gimana sih agar ini tersampai? TP ini tersampai ini bagaimana? Kita nanti akan turunkan menjadi indikator-indikator. Dari indikator-indikator itu kita nanti akan merumuskan rubrik penilaian, ya, atau kita menyebutnya sekarang asesmen, ya, asesmen. Agar dari setiap UTP itu anak-anak bisa melaluinya. Seperti ini, Bapak Ibu. Siapa yang merancang? Guru. Kita sendiri nanti akan merancang. Kemudian yang kedua, memahami peranan virus dalam kehidupan. Jadi memahami itu masih umum, masih luas. Bagaimana nanti peserta didik
virus dalam kehidupan, kita breakdown lagi menjadi beberapa KKP, beberapa evidence. Jadi setiap evidence itu kita tentukan rubriknya. Nah, rubriknya bisa bervariasi, ada berupa tes, pilihan ganda, uraian, atau menelaah suatu artikel, penilaian proyek, portfolio dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan ide besar apa yang kita rencanakan untuk anak didik. Jadi masing-masing pendidik punya kewajiban merancang alur tujuan pembelajaran itu sebaik mungkin, sebagus mungkin, agar rute yang dilalui oleh anak didik kita itu mulus. Mungkin ada yang dalam melalui alur tujuan pembelajaran itu kita analogikan naik sepeda ontel, atau mungkin ada yang naik motor, ada yang naik mobil, atau mungkin memang bus dengan menggunakan pesawat. Nah, siapa yang memfasilitasi kita? Fasilitasnya dengan apa? Dengan media, dengan strategi pembelajaran yang ada pada sekolah tersebut. Kalau belum ada, bagaimana Pak? Kita usahakan. Masih banyak saya menuju Ramadan, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang baik agar anak-anak itu dalam melalui setiap alur itu bisa mulus, bisa lancar, sehingga ketika mencapai tujuan itu bisa sesuai dengan harapan. Kemudian di sini ada melakukan pengamatan komponen biotik dan abiotik, mengevaluasi aktivitas solusi permasalahan perubahan lingkungan dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa improve sendiri bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran langsung ya, secara langsung dari capaian pembelajaran. Nah, tentunya kata kerja, ini dua hal tadi, kata kerja dan konten itu kita bisa improve Bapak Ibu. Mau langsung observasi, mau hanya menelaah, mengevaluasi yang paling ini mengkritik pun juga bisa. Dan dari kita mau naik sangat-sangat diperbolehkan, tapi ketika kita melihat kondisi peserta didik kita mau menurunkan tingkat itu dan juga alur yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang alternatif kedua, tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi. Misalkan di sini ada elemen pemahaman biologi, ya tadi. Nah, di sini kompetensinya nah, dari kompetensi mencipta, ini kan mesti perlu suatu rencana. Mencipta itu yang seperti apa? Apakah tiba-tiba langsung mencipta? Kan ya, perlu ada beberapa tahap yang peserta bisa mengerti. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang saya berikan contoh yang pertama memahami peranan virus dalam kehidupan, karena sifatnya adalah kontekstual, apalagi kita saat ini kemarin atau kemarin sudah berjuang dalam pandemi. Nah, dari situ kita bisa mengajak peserta didik kita itu benar-benar dalam pembelajaran virus itu secara kontekstual. Kemudian mengevaluasi solusi pencegahan penyebaran virus tertentu. Mengevaluasi Bapak Ibu ini mungkin tidak mengevaluasi. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi mengevaluasi efektivitas solusi. Sudah ada solusi, kemudian kita evaluasi efektivitas dari solusi yang ada itu bagaimana. Misalnya dalam pencegahan virus COVID, yang pertama adalah memakai masker. Dari memakai masker itu dievaluasi dari solusi yang sudah ada, dievaluasi bagaimana. Jadi itu sudah tingkat tinggi, ya sudah tingkat tinggi Bapak Ibu. Dan sebagai ada
mau hidup di sekitar yang populasinya menurun serta menganalisis dampaknya terhadap lingkungan. Nah, ini menurut saya sudah sangat bagus dan sangat perlu analisis. Karena biasanya kalau kita karya Kemendagri hanya mengamati saja apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena dibawa keluar unsur biotiknya apa aja, oh ini rumput, kemudian belalang, pupuk. Yang abiotik apa saja. Tapi di sini tidak ada sampai di situ saja, Bapak. Di sini mengidentifikasi makhluk di sekitar yang populasinya menurun. Anak-anak dituntut untuk apa? Menurun. Kemudian dari situ bisa menganalisis dampaknya terhadap lingkungan. Ketika ada anak-anak menurun, makanan mungkin dari keseimbangan alam yang akan berkembang dan lain sebagainya. Mungkin paketnya bisa juga ya. Ini ada contoh bahwa itu katakan punya terbatas nih. Nanti TPP juga akan kami share. Kemudian yang ketiga di sini merumuskan TP lintas elemen CP. Nah di sini sudah saya sampaikan bisa menggabung contoh. Ini dulu buat alur tujuan pembelajarannya tidak cukup 1 hari, Bapak Ibu. Ini 2 fase, fase E dan fase F. Dan banyak sekali di sini. Nah, di sini nanti kita kaitkan dalam merumuskan TP. Selain kita punya ide yang besar tadi, kita temukan kata kuncinya. Kata kuncinya dalam setiap TP yang kita buat. Kemudian kita sesuaikan dengan karakteristik dari materi tersebut, karakteristiknya materi. Capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Anak-anak bisa sampai tujuan, gitu ya. Kita mengatakan anak itu bisa sampai tujuan dan diharapkan bisa sama. Kumpulnya di mana ya, kumpulnya di mana ya. Sama di situ intinya. Nah, kemudian dari TP, kemudian kita susun menjadi ATP. Nah, ATP ini nanti kita bisa membuat modul dari 1 TP kedua TP menjadi sebuah modul. Nah, di sini saya akan memberikan contoh modul yang sudah saya buat. Sudah terlihat di Bapak Ibu? Sebentar ini mungkin beliau saya sekalian. Nanti boleh siapkan orang-orangnya atau Sudah ya? Modul aja. Untuk desain modul aja ini juga kita merdeka Bapak Ibu, nanti monggo punya desain seperti apa, format seperti apa. Yang penting modul aja itu memuat tiga komponen. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya harus ada. Yang kedua aktivitas atau kegiatan pembelajarannya itu jelas.
Kemudian yang terakhir adalah asesmennya. Nah, ada 3 itu saja, catat 3 itu saja. Untuk yang lain lebih lengkap, lebih bagus. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh modul ajar yang sudah saya buat. Nanti bisa di-share juga. Nah, ini Bapak Ibu KKTP. Untuk tujuan pembelajarannya tadi memahami peranan virus dalam kehidupan. Nah, dari memahami peranan virus dalam kehidupan, ini kita breakdown menjadi beberapa kali pertemuan. Misalnya di pertemuan 1, ini KKTP-nya mendeskripsikan ciri-ciri virus. Nah, kemudian asesmennya, rubrik lembar kerja, tabel identifikasi, dan pertanyaan diskusi. Langsung saya berikan contoh kepada Ibu. Nah, karena biasanya anak-anak ketika masuk di pembelajaran baru, mungkin kita memberikan suatu pertanyaan tematik atau bisa juga langsung melaksanakan asesmen awal. Nah, di sini asesmen awal yang saya buat bahwa guru itu harus memastikan kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik adalah pemahaman mengenai ciri-ciri virus, replikasi virus, dan peranan virus. Saya berikan catatan untuk guru sebagai gambaran, guru dapat menggunakan contoh asesmen berikut ini. Nah, di sini asesmen boleh berupa langsung pertanyaan secara langsung atau menggunakan satu kertas yang dibagikan kepada anak-anak. Nomor 1, pernahkah kalian mengamati beberapa kasus penyakit yang menyerang organ tubuhan, hewan bahkan manusia, yang salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh virus? Apa yang kalian ketahui tentang karakteristik virus? Nah, dari situ nanti anak-anak akan tahu, akan menjawab setahunya mereka. Karena ini kan baru asesmen awal. Sejauh mana sih anak-anak itu tahu tentang virus? Nah, dari situ kan nanti kita dan tidak lanjut itu seperti ini, atau bagi siswa yang sudah paham, nanti bisa membantu kita untuk menjadi tutor sebaya. Nah, tutor sebaya untuk anak-anak yang lain seperti itu. Bisa juga ini dengan memberikan urutan tahapan siklus replikasi ini nomor 2 tadi. Nah, anak-anak tinggal memberikan nomor urutan tahapan siklus replikasi virus analitik dan isogenik berikut dengan cara menuliskan nomor pada titik-titik yang tersedia. Nah, ini tindak lanjut dari asesmen awal. Harus ada tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan asesmen, tujuannya untuk apa? Dan harus ada tindak lanjut. Peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 dengan baik, maka peserta didik tersebut dapat diminta untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Peserta didik yang belum mampu menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 dengan baik, maka peserta didik tersebut perlu mendapatkan tindak lanjut berupa fasilitasi dari guru maupun tutor sebaya. Nah, yang mulai langsung masuk ke pembelajaran. 3. Hasil pemetaan asesmen awal diberikan dari checklist pada kotak yang tersedia, misalnya tercapai atau belum tercapai atau tidak tercapai. Dari situ kita bisa tahu nanti anak kita ini mau kita bawa kemana, alurnya mau kita arahkan kemana. Oh, kalau kita bawa, kalau menuju Manangan kita lewatkan Mojosono kok kayaknya perkosol, kayaknya sulit gitu. Dilewatkan sini saja. Maka dari itu kita membuat alur yang bagus, alternatif yang bagus. Kalau kita mengkreat belum bisa, maka ya kita di bawahnya dulu. Seperti itu. Kalau menganalisis belum bisa ya mengidentifikasi dulu. Seperti itu. Nanti baru bertahap. Yang penting nanti pada akhir fase semua TP itu harapannya bisa tercapai. Agar nanti di bagian capaian pembelajaran semua dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu bisa mengakomodir materi konten yang tercantum dalam CP capaian pembelajaran. Ini ada pertemuan 1 sebagai nanti bisa dibuka-buka.
Saya tampilkan PPT terkait dengan penyusunan modul aja. Ini Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran. Ya, jadi dari aktivitas untuk merumuskan yang pertama capaian pembelajaran itu yang tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Kemudian cara untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bagaimana? Cara menilai mencapai tujuan belajar itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu di sekolah sudah punya buku, ya sebenarnya tidak wajib untuk membuat modul aja. Tetapi karena mungkin kelulusan dari Bapak Ibu sendiri untuk menerapkan anaknya atau peserta didiknya mau melalui jalur mana atau apa namanya itu melalui alur yang seperti apa, nah itu dari Bapak Ibu sendiri. Yang jelas perencanaan pembelajaran dituangkan dalam bentuk yang fleksibel, kemudian jelas, mudah dipahami dan sederhana. Kemudian ini langsung saja. Nah, ini komponen apa dulu aja. Jika tadi saya mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa pembelajaran itu minimal ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran harus ada, harus jelas, kemudian menjadi KTP atau evidence, indikator ya dulu namanya. Kemudian ada aktivitas maupun kegiatan pembelajaran juga harus sistematis sesuai dengan strategi yang kita gunakan. Kalau discovery learning ya harus sintaksnya harus jelas, kemudian strateginya misalkan menggunakan everyone is teacher here juga harus jelas, ataupun dengan menggunakan media apa saja itu harus tercantum. Selain itu asesmen, nah asesmen sini ada 3, ada asesmen awal, saran pertanyaan pemantik dimasukkan ke situ juga bisa. Kemudian ada asesmen proses, dan proses dan yang terakhir adalah asesmen akhir atau sumatif. Sampai dulu. Di sini komponen utama belajar membuat informasi umum, ada identitas, terus modul, kompetensi awal, profil belajar Pancasila, sarana prasarana dan sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian komponen intinya ada tujuan pembelajaran, asesmen, pengalaman pertama, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik. Dan kemudian di lampiran nanti ada lembaga kerjanya atau KPD, ada pengayaan dan remedial, ini juga penting. Peserta didik yang sudah mencapai KTP tidak kita tinggal diam, tetapi kita berikan pengayaan. Kemudian anak-anak yang mungkin tertinggal kita berikan remedial agar nanti harapannya Bapak Ibu peserta didik semuanya sama. Barang ibaratnya kalau kita berada di sebuah perjalanan yang dari awal kita startnya itu bersama, ya sampai ke tujuannya harapannya bersama-sama. Jadi nanti ada kita pengayaan dan juga remedial. Kemudian ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Kita cari referensi lain yang relevan, semakin banyak tentu akan semakin baik. Kemudian glosarium, kata-kata yang mungkin asing bagi peserta didik itu juga boleh kita cantumkan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka.
Di sini saya memberikan note, pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajarnya sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Ini Bapak Ibu yang paling akhir, karakteristik peserta didik. Tentu di sini masing-masing dari Bapak Ibu guru sudah memiliki peserta didik, mau membuat seperti apa, mau membuat skenario bagaimana untuk peserta didiknya. Nah, itu adalah PR kita bersama. Jadi harapannya nanti tujuan pembelajaran yang dibuat untuk bisa mengakomodir peserta didik, bisa memfasilitasi sampai nanti pada akhir fase bisa mencapai di capaian pembelajaran. Mungkin itu saja karena sudah dinotis Bapak Ibu, apabila nanti ada kesempatan lain nanti bisa menghubungi saya di nomor yang sudah disebutkan atau mungkin nanti bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Itu saja dari saya. Monggo nanti kita diskusikan bersama. Saya kembalikan ke Bu Eko. Alhamdulillah, terima kasih Pak Firman yang sudah panjang dan lebar dan tinggi, panjang kali lebar dari tinggi memberikan informasi mengenai bagaimana setidaknya penyusunan modul yang berangkat dari CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saja memang ini tadi cuma 45 menit Bapak Ibu untuk paparan materinya supaya kita lebih banyak bisa berdiskusi. Nah, barangkali 30 menit ke depan kita akan pakai untuk berdiskusi. Namun bagi teman-teman yang mengikuti Zoom nanti tetap kita beri kesempatan tapi yang kedua. Untuk Bapak Ibu yang di sini kesempatan yang pertama. Boleh Bapak Ibu berefleksi dulu mengenai pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing yang kaitannya dengan modul yang sudah Bapak Ibu buat atau dulu ketika membuat itu masih ATP, ambil, tiru, dan modifikasi. Nah, seperti itu. Atau memang Bapak Ibu memang sudah berusaha membuat sendiri, itu juga sudah luar biasa. Barangkali nanti bisa diceritakan dulu pengalaman Bapak Ibu seperti apa dan berdasarkan informasi dari Pak Firman seperti ini. Nah, nanti kita akan pasti dapat materi untuk berdiskusi lebih lanjut. Atau Bapak Ibu merasa sudah jelas, tapi harapan saya tidak jelas. Karena kalau sudah jelas, besok kita tidak ada pertemuan lagi. Padahal harapan saya setelah ini kita nanti tetap akan membuat bareng-bareng. Dan kita baru menyamakan persepsi dulu bagaimana prosesnya. Monggo kesempatan pertama kepada Bu Uji, silakan Bu Uji untuk menyampaikan pertanyaannya atau refleksinya boleh. Bapak Ibu yang Zoom di rumah bisa ditulis di chat box ya, biar nanti kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Eko yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan jangan bosan ya Bapak Ibu, kalau ada kesempatan siapa yang tanya aku tanya, siapa yang memberi masukan aku yang tanya, yang memberi lagi. Jadi saya harapkan pada dengan semua tidak bukan berarti kok menang kan ya oleh Mas Firman luar biasa. Tadi ibaratnya kita dari sekarang muncul mutiara-mutiara baru ya Mbak. Wayang mutiara sekarang sudah luar biasa, dan hebatnya Solo itu namanya cahaya semua. Betul-betul cahaya ya Mas Adi, ya Mas Cahya, ya Mas Firman, ya Mas Cahya. Jadi ada beberapa hal tadi Mas. Kalau kita lihat di capaian
tujuan. Ya, dari CP akan ke TP, dari TP nanti ke ATP, nah, kalau saya perhatikan tadi dari Mas Firman itu membuat TP-nya itu langsung peranan virus, Mas. Ya, langsung peranan virus. Pemahaman saya atau mindset saya bahwa kalau kita mempunyai tujuan itu harapannya dari awal dulu. Enggak, misalkan di dalam TP itu tidak langsung peranan, tetapi kita tadi yang di ATP tadi ada 3 kan, ciri, karakteristik, kemudian replikasi, dan terakhir adalah peranan. Nah, kalau misalkan di dalam TP itu kita buat dulu katakanlah karakteristik, memahami karakteristik itu apakah diperbolehkan? Itu tadi muncul pertanyaan awal, tetapi setelah Mas Firman tadi menjelaskan kaitannya ATP, itu muncul di sana. Ibaratnya ada fase-fase yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Gitu deh. Apakah boleh, pertanyaan saya? Apakah boleh dari kita menentukan tujuan itu yang tadi? Kemudian yang kedua, kalau tadi saya cermati lingkup materi panjenengan itu pertama keanekaragaman hayati, betul ya? Lingkup materi panjenengan tadi keanekaragaman hayati, tapi tiba-tiba muncul tujuan pembelajaran tidak memberikan keanekaragaman hayati dulu, tetapi ambil dulu mengenai virus. Apakah itu hanya sebagai contoh atau memang cara berpikir kita virus dulu nih yang harus diketahui anak-anak kita? Keanekaragaman hayati mungkin lebih kompleks atau mungkin dengan dari yang abstrak virus, ya kaitannya virus abstrak, terus nanti menuju ke yang konkret. Pertanyaan saya bisa ini ya Mas ya, sampai diuji spesies itu sudah ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu nanti yang lainnya bisa menguatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, satu kita diskusi dulu atau mau ada yang menyampaikan yang berbeda? Satu dulu nih. Saya pikir untuk pertanyaannya Bu Moci sudah jelas ya Pak ya. Apakah boleh untuk tujuan pembelajaran dimulai dari yang kecil, dari yang tahap paling awal, kemudian termasuk di ATP-nya kayak apa? Mungkin perlu disampaikan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Mungkin tidak nyambung dengan KTP-nya kali ya. Terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwasanya dulu ketika saya mengikuti kegiatan bersama dengan Kementerian dan Infrastruktur itu pertama di tahun 2021, nah itu menempatkan materi tingkat keanekaragaman hayati itu yang pertama. Kemudian di tahun 2022 itu baru virus dulu. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah contoh ATP di tahun 2021. Kemudian yang ATP terbaru yang sudah terupload di PMM itu yang di versi terbaru yang materinya virus di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk urutan apakah yang pertama ini harus intinya peranan virus dulu gitu, atau harus mengidentifikasi ciri-ciri dulu gitu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan TP tujuan pembelajaran itu bagaimana kita mengemas materi konten menjadi materi yang menarik atau sub yang menarik yang nanti di dalamnya itu membuat alur-alur yang mana alur itu nanti bisa mencapai kompetensi minimumnya. Jadi ketika kita ingin mengetahui peranan virus, kita harus tahu virus itu apa. Virus dulu, berangkat dari virus dulu.
Bahkan ketika kita ingin mengetahui virus itu apa, kita harus tahu ciri-ciri makhluk hidup. Nah dari situ, ciri-ciri makhluk hidup virus itu apakah termasuk makhluk hidup atau bukan? Kemudian ciri-ciri apa yang terdapat dalam virus? Nah dari sini di modul tadi sudah saya berikan contoh. Dari tadi, nah dari sumber. Nah, dari sini, Bu Puji. Jadi, meskipun yang tercantum adalah memahami peranan virus secara langsung, gitu, tetapi bagaimana kita membawa peserta didik kita itu ada melalui alur atau indikator yang sudah kita breakdown tadi dari TP. Jadi meskipun di sini tercantum memahami peranan virus dalam kehidupan, tadi kan seperti yang disampaikan kita tiba-tiba langsung peranan virus. Biasanya kalau di buku-buku itu kan peranan virus paling akhir, jadi peranan virus yang menentukan merugikan seperti itu. Nah di sini tetap nanti kita masukkan di pertemuan yang ketiga kali saya. Ini yang peranan virus ini saya masukkan ke pertemuan yang ketiga. Jadi yang pertama nanti mendeskripsikan ciri-ciri virus, kemudian yang kedua membayangkan proses replikasi virus secara liquid maupun isogenik. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi peranan virus dengan menyajikan daftar peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Nah dari sini sebenarnya tujuannya kan ke sini, ketiga ini. Tujuan dari memahami peranan virus kan di sini. Tapi untuk berangkat menuju ke indikator pencapaian yang ketiga ini harus melewati yang 1 dan 2. Jadi skenario-nya itu memang benar-benar merdeka dari Bapak Ibu sendiri yang menentukan mau membahas seperti apa. Yang penting materi konten virus itu bisa tercapai. Begitu. Begitu mungkin nanti ada tambahan dari sharing-sharing Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa memberikan tambahan atau kita diskusikan bersama. Begitu, baik. Bu Puji, ada tanggapan baru? Sepertinya memang yang dituliskan Pak Firman tujuannya yang pertama adalah untuk memahami peranan virus. Memang tidak sama Bapak Ibu bagaimana menuliskan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini dengan bagaimana cara menuliskan tujuan pembelajaran kita ketika K13. Di K13 di sana ada KD. Dan KD itu di breakdown menjadi beberapa tujuan sesuai dengan hierarkinya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini tujuan pembelajaran langsung dari CP, langsung tujuan besarnya. Tetapi untuk mencapai tujuan besar itu, bagaimana kriterianya supaya kita bisa mencapai itu? Maka melalui KKTP ini. Tadi sudah disampaikan KKTP ini juga merupakan indikator. Sehingga dari KKTP ini nanti kita juga bisa membuat asesmennya. Seberapa anak-anak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita canangkan berdasarkan CP yang sudah dituliskan sama pemerintah. Jadi kalau saya menambahkan dari Pak Firman seperti ini, memang berbeda dengan ketika K13. Jadi kalau tadi Ibu Puji menyampaikan apakah boleh, nanti kalau Ibu menuliskannya tujuan pembelajaran ini dari awal, nanti akan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya menjadi sangat banyak sekali.
nanti akan kerepotan kita dalam membuat asesmennya. Tapi dari satu tujuan besar ini kita breakdown menjadi KKTB dengan KKTB yang nanti di breakdown menjadi pertemuan per pertemuan sehingga asesmennya menjadi jelas. Begitu Bu Puji, atau mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu masih terkait ini, masih terkait bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran dulu. Berawal dari CP. CP sudah ada, tinggal dari pemerintah. Kita tinggal analisis, kita pilihkan mana kompetensinya, mana kontennya. Kalau tadi dicontohkan virus, berarti kontennya virus. Kompetensinya memahami peranan virus. Nah, itu menjadi tujuan pembelajaran kita. Tapi untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak langsung melalui KKTB yang kita susun. Jadi tetap mulai dari tahap. Nah, dari situ kita juga berbicara tentang ATP. Bapak Ibu, saya pernah salah memahami ATP. Kalau pemahaman saya dulu, ATP itu adalah sebuah alur tujuan pembelajaran. Bayangan saya, kalau kita mau menuju ke peranan virus, ATP-nya kayak apa? Ternyata ATP yang di sini itu adalah ATP untuk mencapai capaian pembelajaran. Maka tadi disampaikan Pak Firman, betul, ATP itu sama dengan TP, hanya urutannya yang berbeda. ATP disusun berdasarkan hierarkinya, berawal dari kompetensi tingkat rendah sampai tinggi, atau dari materi yang bersifat konkret ke abstrak. Nah, kalau saya berpikirnya menuju satu tempat langkah-langkah bagaimana, itu di KKTB, di kriteria ketuntasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi memang ada beberapa istilah yang perlu kita adaptasikan dengan hierarkinya. Mungkin begitu. Karena kalau kita tidak praktek, itu kayaknya kita nggak ini ya Bapak Ibu, nggak punya gambaran ini. Menjadi semakin tambah bingung nggak, tapi tidak apa-apa. Kalau kita bingung seperti anak-anak, harapannya kalau anak-anak itu kepo, bingung, berarti dia nanti mau belajar. Mungkin Pak Beni mau menambahkan, tadi sepertinya sudah mengangkat tangan Pak Beni. Oh, dia ngomong Bu. Boleh. Yes. Ya. Betul. Tidak dari yang sederhana. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita harus melihat CP. Ada kompetensi apa yang diharapkan di sana? Seperti itu. Begitu Bapak Ibu, untuk diskusi kita yang pertama, mungkin ada yang lain. Monggo Pak Karjo, silakan. Pak Karjo dulu nih. Monggo. Terima kasih. Jadi saya masuk mungkin ya kategori bingung tadi ya. Bagaimana breakdown. Jadi saya bukan guru penggerak, jadi mungkin pemahamannya ya sepotong-sepotong. Selama ini belajarnya kan dari berbagai sumber, dari YouTube, dari BMN, atau yang lain. Di awal tadi sudah disampaikan bagaimana merumuskan CP menjadi
TP, kemudian ATP. Dan tujuan semuanya itu adalah untuk mencapai grade tujuan yang tercantum di dalam CP. Betul? Oke. Nah, kalau tadi dicontohkan, kalau misalnya kita mau ke Jakarta, kita mau ke Surabaya, dianalogkan seperti itu. Mungkin kita mudah bisa mengerti. Makanya bisa memahami. Tapi kalau saya berkata saya, terus kita masuk ke materi tujuannya CP-nya seperti itu, terus kita disuruh membuat TP dan ATP-nya, terus terang kami masih bingung, tidak percaya diri. Karena kalau setiap membuat itu kopi saja, karena saya tidak kurang percaya diri. Jangan-jangan saya membawa alur ya saya ini malah kemana-mana. Makanya tadi Pak Firman mengatakan hanya kunci. Jadi misalkan dari CP itu misalkan kompetensinya apa tadi kita dan ini kalau bisa ini disimulasikan contoh dari CP saat itu, kemudian dari TP dan alurnya, sehingga itu menggambarkan bahwa dari CP besar itu melalui alur-alur yang berbeda. Ini diaplikasikan dalam pembelajaran biologi. Terus kedua, untuk yang istilah AKTP itu, tadi saya tidak konsentrasi soalnya saya melihat Pak Firman dengan UNK, jadi terpecah saya. Berikut ya. Istilah AKTP itu kan kriteria ketuntasan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Apakah itu berbeda dengan kalau dalam K13 itu ada KKN? Dan pengertian saya kalau KKTP itu mestinya kan itu nanti terkait dengan asesmen dan nanti mungkin di situ ada angka kuantitatif maupun kualitatif. Sementara tadi disebutkan bahwa KKTP itu kan hanya sebuah indikator. Itu bahwa nanti dijelaskan. Terus yang ketiga nanti saya terkait pada saat di sekolah kami kan rapor itu nanti yang dituliskan di dalam rapor itu kan nanti diberikan ada TP. Dan dari sekian itu nanti berarti kan ada di CP, ada TP, kemudian juga ada ATP, ada KKTP. Apakah ada batasan untuk menuliskan? Tadi di Bu Uci tadi kan menyampaikan katanya dijawab bebas untuk bukan tujuan pembelajaran. Karena gini, saya dalam biologi misalnya di kelas fase ada kalau kontennya kami katakan Bayati dan virus itu kan. Jadi kalau di al Islam nanti malah terus biologi. Sehingga kalau tadi dari masing-masing konten itu dibuat TP itu saya menjadi sangat sehingga saya membayangkan kalau ditulis di rapor ya tentunya sepertinya tidak efektif. Apalagi kemarin saya juga berdiskusi dengan teman-teman untuk Aneka Bayati itu juga misalkan kontennya dimasukkan juga ada Modera, ada Protista, ada Modera, ada Jamur, dan sebagainya. Nah kalau masing-masing konten itu nanti dua TP, sehingga kan sangat banyak sekali nanti dalam penulisan raportnya kira-kira itu gitu. Bimo paham nggak ya? Paham. Itu
Ada 3 pertanyaan yang bisa. Terima kasih. Saya paham Pak, tapi biar Pak Firman saja yang menjawab. Dan saya tidak akan mengulang pertanyaan Pak Karjo, karena kalau saya ulang nanti menjadi tidak sama. Ya. Terima kasih Pak Karjo. Mungkin juga bisa ditambahkan dari Bapak Ibu maupun dengan Bu Rino. Jadi untuk kompetensi yang bisa kita lihat, ini saya tampilkan CP dari 2 elemen ini Bapak Ibu yang ada pada capaian pembelajaran. Di sini pada elemen pemahaman redaksinya yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi. Nah, dari kemampuan menciptakan solusi ini sebagai kata kunci merumuskan tujuan pembelajaran. Menciptakan solusi atas apa? Atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi. Nah, di sini ada inovasi teknologi biologi, ini juga bisa kita jadikan sebagai kompetensi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan, apalagi tentang perubahan lingkungan. Nah, dari sini kita bisa ambil kata kunci 1 virus. Tujuan pembelajarannya memahami peran virus dalam kehidupan. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwasanya dalam penyusunan tujuan pembelajaran kita perhatikan 2 hal. Yang pertama dari kata kerjanya, yang kedua dalam materinya atau kontennya yang ada pada CP. Di sini dari kata kerja kita bisa mengambil menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal. Kemudian bisa juga di bagian inovasi teknologi biologi ini kita kaitkan dengan kata kerja yang nanti kita kaitkan dengan materi atau konten sehingga akan memuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, di sini saya berikan contoh di kata kunci virus. Tujuan pembelajaran adalah memahami peran virus dalam kehidupan virus. Kemudian mengevaluasi efektivitas solusi pencegahan penyebaran virus tertentu. Di sini ada kata-kata solusi. Ya, ini juga memuat kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal. Nah, dari tujuan pembelajaran 2 ini nanti kita bisa breakdown menjadi KKTP, menjadi evidence. Nah, itu keterampilan kita Bapak Ibu. Mau kita kemas seperti apa agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini berlaku juga dengan yang lain. Di sini ada mengobservasi lingkungan sekitar, mengidentifikasi makhluk hidup, kemudian menganalisis data dan mengkomunikasikan hasil pengamatan hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem. Ini berkaitan dengan perubahan lingkungan dan komponen ekosistem. Kemudian di inovasi teknologi biologi dan lingkungan dan data. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini bisa kita turunkan tapi dengan alternatif 1 yang Bapak Ibu kita membuat ATP dengan menggunakan alternatif 1 tadi. Jadi dengan cara menganalisis secara langsung CP, kemudian kita turunkan langsung menjadi tujuan pembelajaran. Seperti itu. Kita cari kata kunci dan mereka menambahkan. Kalau saya tidak, kayaknya sudah cukup dipahami. Pak Karjo mungkin juga sudah memahami untuk jawabannya Pak. Jadi untuk penyusunan tujuan pembelajaran, memang tujuan pembelajarannya menjadi banyak Pak, tapi tidak banyak sesuai dengan materinya juga, sehingga nanti kalau dikaitkan dengan rapor ya sesuai dengan deskripsinya sesuai yang di tujuan pembelajaran. Tinggal nanti di sana untuk deskripsinya kayak apa, sudah
sudah memahami atau memahami dan bagaimana di setiap sekolah mungkin agak sedikit berbeda dengan sekolah yang lain. Begitu Pak Kajo, ada lagi? Gimana Pak? Alur itu berarti perubahan. Alur tujuan pembelajaran yang di sini itu adalah urutan yang diambil dari tujuan pembelajaran, bukan alur tujuan pembelajaran setiap tujuan pembelajaran, bukan. Jadi alur tujuan pembelajaran yang ditulis di situ itu adalah sebuah alur yang disusun secara hierarki, mulai dari pemahamannya tingkat rendah sampai tinggi, materi yang mungkin dari konkret atau mudah ke yang sulit, untuk mencapai CP. Untuk mencapai CP. Nah, kalau langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan pembelajaran itu di KKTP-nya. Kalau tahun kurikulum 13, KKTP itu adalah indikatornya. Oke, itu aja. Kayaknya dengan bahasa itu mungkin lebih mudah nih. Kita harus ada, tapi kita tetap harus beradaptasi dengan istilah yang baru. Itu Bapak Ibu. Y, CP antar jenjang. Fase Pak. Ya. Ya. Untuk alur tujuan pembelajaran itu setiap fase. Jadi ada fase E itu kelas 10, fase F itu nanti terdiri dari kelas 11 dan 12. Yang kemarin saya dengan Bu Erika susun itu yang fase F, yang di PNM itu juga belum ada. Tetapi mohon maaf Pak Firman, kemarin kita terpaksa membuat ATP yang tidak sama dengan yang sudah dibuat oleh kelompoknya Pak Firman dulu. Kita buat lebih sederhana, lebih konkret kita lakukan di lapangan, sehingga modul ajarnya nanti juga tidak terlalu banyak sekali, tidak terlalu kompleks, yang real di lapangan bisa kita lakukan. Yang jelas sampai pada pembuatan modul komponennya sudah mencakup di tujuan pembelajarannya sampai ke KKTP-nya, kemudian di aktivitas pembelajarannya sampai pada asesmennya, baik itu asesmen awal, formatifnya, dan sumatifnya, seperti itu. Begitu Bapak Ibu, andai kata ada yang belum 100% paham, dan apa, besok kita lanjutkan, kita bikin bareng-bareng. Mungkin kelas ini nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, sehingga nanti kita bisa saling belajar untuk membuat yang milik kita. Milik MDMP biologi boleh, Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan karakteristik di sekolah masing-masing juga boleh. Kita di MDMP akan fasilitasi secara bersama-sama. Mungkin untuk yang di sini saya cut dulu, Bu Erika bisa dibacakan pertanyaan teman-teman yang di chatbox, atau mungkin teman-teman yang mengikuti Zoom bisa membuka mic-nya, bertanya langsung juga boleh kepada Pak Firman. Yang mungkin Bapak Ibu ketika dulu buka PMM, Pak Firman itu yang kayak apa tahun itu ketika kita ada. Kayak kita ketemu bintang filmnya begitu. Gimana Mbak, dibacakan nggak nih Mbak Ero? Mau dibacakan? Oke, monggo silakan Bu Erika dibacakan, nanti biar ditanggapi Pak Firman secara langsung. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Nida Ronawati. Mau izin bertanya, adakah batasan minimal elemen P3 yang diharapkan bisa dimiliki oleh siswa pada ATP NA? Dan apakah rubrik untuk pengukuran elemen P3 harus berdiri sendiri atau masuk juga pada NA? Terima kasih. Jawab dulu ya Pak Firman.
bisa ambil ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan rubrik penilaian itu begini Bapak Ibu. Untuk P3, nah, dari elemen profil pelajar Pancasila memang kita cantumkan ya, misalkan pada modul ajar saya di sini saya mengambil pengenalan kritis dan gotong royong. Kemudian kemarin juga sempat pada saat diskusi dan sudah ya, di sini di suplemen profil pelajar Pancasilanya saya cantumkan penalaran kritis dan gotong royong. Nah, dari penalaran kritis dan gotong royong ini di sini nanti kita bisa kan begini Bapak Ibu, membuat strategi dan metode pembelajaran dalam setiap KKTP itu yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini saya mengambil strategi pembelajaran di sekolah curriculum ini. Nah, nanti boleh Bapak Ibu dengan menggunakan metode atau strategi yang lain yang membuat rubrik penilaian yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi misalkan kalau bergotong royong, yang berarti di situ ada kerja kelompok, kemudian penalaran kritis berarti ada penalaran artikel, itu kan baru contoh ya. Artinya bisa dengan metode atau strategi yang lain. Nah, kalau di sini kan hanya contoh, jadi boleh diikuti, boleh tidak. Saya berikan contoh pada pembelajaran yang pertama. Ini saya juga menyertakan pertanyaan pemantik. Nah, di pertemuan yang pertama ini saya menggunakan discovery learning. Guru mengelompokkan 3 sampai 4 peserta didik dalam setiap kelompok, lalu meminta peserta didik untuk membaca artikel. Berarti di sini saya memberikan contoh artikel tentang virus flu, kemudian penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kemarin baru bukti-buktinya. Kemudian kenapa COVID enggak Pak? Gitu ya, karena COVID tidak terlalu banyak banget gitu. Jadi memang tergantung dari kita Bapak Ibu sesuai dengan apa istilahnya tadi ya, isu global, isu nasional seperti itu yang bisa kita angkat dan kita bisa cantumkan dalam modul ajar. Kemudian, nah di sini dari modul ajar itu saya berikan catatan. Misalnya peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan topik materi dan merencanakan lingkup materi apa saja yang akan dipelajari. Selanjutnya mengajukan pertanyaan pada dimensi bernalar kritis. Nah, tadi kan ada bernalar kritis dan bergotong royong. Jadi tetap kita cantumkan di bagian modul ajar agar apa? Agar jelas. Jadi P3 tadi tetap kita cantumkan ya meskipun hanya bagian keterangan dan juga itu nanti akan bersinkronisasi dengan strategi atau metode pembelajaran yang kita implementasikan. Belum lagi nanti Bapak Ibu ada modul ajar yang implementasinya itu kita kaitkan dengan keterampilan percakapan model 21. Itu lebih kompleks lagi. Karena kita bisa memasukkan dari keterampilan 4C, ada berpikir kritis, komunikasi, ya, communication, critical thinking, dan collaboration. Itu kita muatkan semua dalam modul ajar. Tetapi intinya Bapak Ibu, untuk pembuatan modul ajar itu kan menyesuaikan dari KKTP yang sudah Bapak Ibu buat. Dan KKTP itu pun yang merancang adalah Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu bisa mencontoh dari TP atau KTP yang sudah beredar ataupun juga membuat sendiri. Gitu. Jadi ini lebih luas dan untuk P3 itu bisa dicantumkan langsung dalam modul ajar. Terkait dengan rubrik penilaian, rubrik penilaian di sini kita langsung fokuskan ke bagian asesmennya, asesmen proses. Jadi di sini di pertemuan 1 saya
tadi meminta anak-anak untuk membaca artikel atau mengenalkan artikel untuk menilai dari hasil telah artikel itu. Saya membuat lembar kerja yang bentuknya seperti ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari membaca artikel tersebut, kemudian informasi penting yang diperoleh itu apa, dan kesimpulannya bisa memberikan kesimpulan yang nanti bisa dikeluarkan kepada teman-temannya dalam dimensi produk ajaran Pancasila pertama yang tadi itu, dan kesimpulannya itu nanti bisa diklarifikasi oleh guru seperti itu. Termasuk juga rubrik penilaian kita dalam modul ajar. Itu rentang nilainya itu juga sama. Ini kalau itu. Kemudian ada tabel identifikasi virus, ini juga di kanan berikutnya. Mungkin itu ada tambahan dari Bapak Ibu atau dari Bu Eko. Kita angkat dulu Bu. Bapak Ibu yang ada di SMA 6 yang di Solo dan Bapak Ibu yang mengikuti Zoom. Sebetulnya saya masih ingin berdiskusi banyak hal terkait ini, dan saya sendiri juga masih banyak hal yang belum paham. Tetapi waktu sepertinya membatasi kita. Untuk pertanyaan teman-teman yang di Zoom tadi sudah dijawab sama Pak Firman. Mungkin baru itu yang dijawab secara langsung terkait dengan bagaimana dengan P3-nya, yang intinya tadi tersurat dan tersirat ya Pak. Tersurat di modul dan itu tersirat atau dilaksanakan dalam pembelajaran. Dan untuk P3 ini tidak harus semuanya muncul dalam setiap tujuan pembelajaran. P3 yang diharapkan itu bisa dilaksanakan atau dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan untuk P3-nya dalam setiap modul itu 5. Kesulitan sekali nanti kita menilainya gitu. Sehingga ya dalam satu modul itu saja ada 3 asesmen Bapak Ibu. Asesmen awal, formatif dan sumatif itu kita bisa melaksanakan saja sudah syukur alhamdulillah. Gitu. Jadi demikian Bapak Ibu, bukan berarti saya memutus harapan atau saya berhak beda. Pertemuan kita memang dibatasi dengan waktu supaya besok ada kelanjutannya. Karena kalau hari ini selesai nanti besok kita tidak bertemu lagi. Dan saya berharap besok tetap bisa hadir mungkin di tahun depan karena sudah di penghujung tahun 2022. Dan Bapak Ibu yang mengikuti Zoom, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa menjawab semua pertanyaan penjenengan. Tetapi kami dan saya dan Bu Erika nanti sudah mencatat apa yang Bapak Ibu tanyakan dan nanti akan saya sampaikan kepada Pak Firman. Jawabannya biar ditulis, biar menjadi sebuah makalah begitu di Pak Firman. Nanti kita share ulang di WA group, baik di WA group kita di Solo dan atau nanti kita bisa catat nama-nama atau bisa kita cari saja. Begitu Bapak Ibu, apa yang menjadi agenda kita utama hari ini yaitu bagaimana kita membreakdown CT untuk bisa menjadi modul bagaimana arah perjalanannya dari CT. Kita lihat elemennya dulu, kompetensi dan kontennya seperti apa, baru kita buat TP. Dari TP kita akan bikin ATP-nya. Nah, dari TP ini sendiri kita akan breakdown lagi menjadi kriteria pencapaian tujuan pembelajaran dan nanti kita implementasikan, kita wujudkan dalam sebuah modul. Modul inilah nanti yang akan menjadi pegangan kita ketika kita melakukan aktivitas pembelajaran bersama anak-anak. Betapa pentingnya modul ini dibuat supaya kita ketika mengajar akan arahnya. Sekalipun nanti menambah ataupun kekurangannya itu kita bisa lihat karena apa? Setiap pembelajaran yang kita lakukan pasti diakhiri dengan refleksi.
refleksi itu tidak hanya sekedar pada murid, tetapi refleksi juga pada guru. Refleksi yang dilakukan oleh murid itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Apakah benar anak-anak sudah bisa memahami perjalanan aktivitas pembelajaran hari ini sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita buat? Apakah mereka senang atau mereka terpaksa atau dengan modal yang kita lakukan dia sangat kesulitan? Itu sangat penting Bapak Ibu. Karena dengan adanya refleksi murid, kita juga ikut berefleksi, kita akan selalu berusaha membuat sebuah inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga tidak semua yang kita mau harus dilaksanakan murid tidak. Karena ketika anak-anak berefleksi ternyata dia mengalami banyak kesulitan, kita juga harus meninjau ulang. Apa yang sudah kita lakukan, itu harus kita tinjau ulang bagaimana caranya supaya anak-anak melakukannya juga dengan semangat. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup untuk hari ini, agenda kita hari ini, dengan harapan ada sedikit pemahaman yang lebih di antara kita, tetapi yang jelas masih banyak yang ingin kita ketahui. Untuk itu, ini PR bagi kita semua untuk tetap bergerak melakukan belajar. Karena saya pernah diberi apa istilahnya quote dari seseorang, kalau kamu tidak mau belajar jangan mengajar. Nah, itu saya menjadi bagaimana begitu Bapak Ibu. Jadi saya harus belajar. Kita harus selalu belajar banyak. Dan namanya belajar, kita harus belajar sampai ke negeri Cina. Dengan siapapun kita bisa belajar. Demikian Bapak Ibu untuk agenda kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang mengikuti Zoom di luar Solo, entah itu di Purworejo, entah itu di Magelang, akan saya sampaikan di forum ketua FGMB dan teman-teman anggota FGMB Biologi barangkali ada yang mau bergabung. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan tetap akan kami jawab dan nanti kita share di WA group. Dan teman-teman yang ada di sini, kita akan tetap lanjutkan. Harapannya nanti di awal tahun 2023 kita akan membuat sebuah ATP untuk fase yang F. Jadi nanti untuk besok anak-anak di tahun ajaran baru kelas 11 sudah mulai jalan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih atas supportnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan dan atau mungkin menjadi tambah bingung. Semoga dengan kebingungan ini kita tetap semangat untuk belajar. Demikian secara pribadi saya juga mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saya kembalikan kepada Bu Erika selaku host untuk siang hari ini. Terima kasih. Oke, berarti untuk Baiko dan juga Mas Firman yang sudah menyampaikan memaparkan materi pada siang hari ini, untuk Zoom masih berjalan Baiko, terus sampai jam 3. Oke, closingnya nanti siapa Baiko? Closing di Zoom? Oke, Bapak Ibu, anggota dari Biologi Jawa Tengah dipersilakan untuk bisa melanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Untuk kami di sini di Kota Surakarta akan melanjutkan dengan kegiatan lain-lain. Ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Eko juga yang akan mampu Ibu Eko juga. Maka kembali saya sampaikan waktu dan tempat untuk Mbak Eko juga. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman yang mengikuti Zoom, kami mohon maaf sekali untuk penjenengan bisa meninggalkan Zoom begitu, bukan berarti kami mengusir, tapi kalau mau tetap di situ boleh-boleh saja. Dan untuk prosesnya sebetulnya sudah saya tutup tadi sebenarnya.
Bapak Ibu, kita akan hemat waktu. Untuk lain-lain ini perlu saya sampaikan untuk keorganisasian Bapak Ibu. Yang pertama untuk keorganisasian, untuk kepengurusan periode yang terakhir ini sudah habis dan beberapa pengurus memang sudah kena tugas. Maka untuk agenda kita tahun depan di bulan Januari atau Februari kita akan adakan pemilihan pengurus yang baru satu, kemudian yang kedua, kalau memang Bapak Ibu menghendaki kita mau ada study, bahasanya study gitu Bapak Ibu. Nah, biar naik gitu. Nanti kita bisa istilahnya bisa kita rembuk begitu. Kalau memang hari ini ada usulan, monggo silakan. Terus yang ketiga, sebagai tindak lanjut kegiatan ini, nanti tetap kita akan membuat baru, karena kalau kita tidak belajar bersama melakukan, itu juga semua masih seperti aneh-aneh. Gitu. Maka kita tetap butuh duduk lagi bersama untuk membuat. Itu Bapak Ibu 3 hal untuk seragam yang kemarin pesan di seragam MDMP Jawa Tengah, itu sudah kita bagikan hari ini. Dan untuk rampatnya itu masuk di kas MDMP Jawa Tengah. Kemudian kalau yang di Solo ini kita pakai ini nanti bisa kita atur untuk keseragaman saja. Seandainya seperti Pak Benny ya nggak apa-apa, tetap boleh datang Pak Benny, tenang saja. Jadi tetap boleh datang. Ini keseragaman saja. Kalau di foto kan kelihatan bagus juga. Tapi nggak apa-apa, kita berkepentingan global. Jadi